Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 301. Masih ada selusin murid yang tersisa. Sekarang hanya mengepung, tidak maju. Melihat situasi di depan mereka, tidak ada yang berani bertindak gegabah, itu terlalu menyimpang dan menakutkan. Sepertinya siapapun yang naik akan mati. Meskipun semua orang setia pada sekte tersebut, apakah Anda hanya terburu-buru maju dalam keadaan linglung? Dan Ye Tianzong saat ini. Di sisi lain, dia berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Dia yang membunuh mata berdarah itu penuh dengan niat membunuh, apalagi menghadapinya, saya khawatir hanya dengan saling memandang akan membuat orang takut seperti jatuh ke dalam jurang. Kamu, apakah kamu begitu kuat? Seru Mei Mei. Xiao Huan mau tidak mau menelan ludahnya, dan bertanya dengan curiga, kamu adalah suami Yurou. Kapan Yurou menemukan suami sepertimu? Hanya saja. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat pergi. Kalau bukan karena kamu ada di sini hari ini, aku akan membuat sekte ini punah. Ye Tianzong tidak menghindarinya, itu memekakkan telinga. Semua orang ketakutan. Bahkan Paman Qi tiba-tiba melompat dari podium. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang ini sangat kuat. Jika itu adalah murid luar yang murni, saya khawatir itu bukan lawannya. Hanya saja aktivitas pura akan segera dimulai sekarang. 108 wanita, tidak kurang satu pun, biarkan dia membawanya pergi, bagaimana saya bisa berbisnis. Dan, hal ini juga terkait dengan kehormatan dan aib sekte tersebut. Panggil aku murid batin, tidak peduli apa, mereka tidak boleh pergi dari sini. Kedua gadis itu, tangkap untukku. Orang ini, bunuh dia. Kuburkan murid-murid yang mati bersamanya. Paman Qi sangat mengintimidasi. Murid luar itu mundur satu demi satu. Dan rombongan di sampingnya, setelah merespon, berbalik dan pergi menyelamatkan tentara. Xiao Qi, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu berisik sekali? Saya baru saja akan mengundang tamu untuk berkunjung, apa yang kamu lakukan di sini? Belum sempat mengambil tindakan. Suara tua yang panjang tiba-tiba terdengar dari atas kepala. Ye Tianzong mendongak tanpa sadar. Saya menemukan seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan setelan tai chi, dan postur menyusun strategi, berdiri di sana. Ada beberapa pengikut di belakangnya, mereka terlihat tenang, tapi mereka semua adalah master. Tetapi, yang paling mengejutkan Ye Tianzong adalah berdiri di samping lelaki tua ini, yang merupakan tamu yang dia sebutkan. Huo Feng Huang. Dia, kenapa dia ada di sini? Bukankah mereka bernegosiasi dan berkomunikasi secara pribadi di paviliun Tiansu? Kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Dan ketika keempat mata itu saling memandang, Huo Feng Huang, yang awalnya sangat tenang, ketakutan setelah melihat Ye Tianzong, dan tanpa sadar ingin berteriak. Dan Ye Tianzong juga cerdas. Dengan cepat menarik tangannya, dia langsung menjatuhkan Mei Mei dan Xiao Huan hingga pingsan ke tanah. Komandan. Pada saat yang sama, Huo Feng Huang berteriak dan jatuh langsung dari langit, mendatangi Ye Tianzong. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, pengawalnya terlambat, mohon komandan menebus kesalahannya. Komandan, sekarang, mendengar gelar hormat Huo Feng Huang dan tingkah laku yang dia tunjukkan sekarang. Orang tua yang mengira sedang bertarung dengan tentara udang juga terkejut, dan dengan bantuan orang lain, dia segera datang ke sini dengan lift. Pada saat yang sama, Paman Qi juga bingung dengan ini, dan dengan cepat melangkah maju, membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, ini. Diam. Meskipun saya belum mengetahui situasi spesifiknya. Namun, penguasa lama seharusnya memahami secara kasar apa yang sedang terjadi. Huo Feng Huang adalah tamu terhormatnya, tetapi jika itu membuatnya tidak bahagia, King Liuzong akan dihancurkan dengan menjentikkan jarinya. Dan sekarang dia sangat menghormati seorang pemuda, menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Tampaknya baru saja terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Murid-muridnya menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pemuda itu tidak terluka. Itu harus terjadi bisa dikatakan bahwa dia kekuatannya sudah begitu kuat sehingga orang-orang mengaguminya. Jadi, sebelum Paman bela diri Qi selesai berbicara, penguasa tua itu menyela dengan suara dingin, dan kemudian berdiri di samping dengan sopan, tidak berani berbicara terlalu banyak. Menurunkan pinggangnya dan menganggukkan kepala, dia selalu siap menghadapinya.
Maka paman bela diri Qi secara alami adalah orang yang bijaksana, sepertinya dia telah menyebabkan bencana hari ini, dan dia harus segera menemukan cara untuk memperbaikinya. Dia menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur dan menunda upacara pemakaman. Para budak pria dan wanita yang akan dikuburkan bersamanya semua berdiri di sana dengan linglung, menunggu langkah selanjutnya. Bagus. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Tampaknya Huo Fenghuang sudah cukup untuk menghalangi orang-orang ini. Maka tidak perlu bunuh diri. Awalnya, saya hanya ingin menyelamatkan Mei Mei dan Xiao Huan, jadi jika memungkinkan, akan menjadi berkah jika bisa menyelamatkan orang lain di sepanjang jalan. Tetapi, hatinya santai, tapi ekspresinya serius. Mengenai keberadaan Huo Fenghuang, dia sangat kesal, dan dia tidak berbicara dengan orang lain, tetapi meletakkan tangannya di pinggangnya, menatapnya, dan bertanya, "Kamu muncul di sini, saya perlu penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, jangan tetap di sini ayo kembali ke perbatasan utara. Menurut pengamatan saya ketika saya kembali ke kota Linceng, semua pihak di perbatasan utara akan pindah, dan Anda tidak dapat membantu di sini." Komandan, harap tenang. Makna Ye Tianzong sudah sangat jelas. Saya cukup tidak puas dengan diri saya sendiri. Apalagi dia belum dalam posisi yang semestinya, tapi dia juga punya alasan atas kejadian tersebut. Awalnya, saya berencana melapor ke Sekte King Liu hari ini setelah negosiasi. Tapi siapa yang tahu dia akan bertemu Ye Tianzong di sini. Meskipun kembali. Namun, lebih baik berjemur daripada memilih hari. Senang rasanya bisa melaporkan di sini. Jadi, dia segera menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Komandan, izinkan saya melapor kepada Anda. Saya di sini untuk menangani Paviliun Tiansu. Ada terlalu banyak orang yang berbicara di sini. Komandan, bolehkah saya mengambil langkah untuk berbicara?" Huo Fenghuang berbicara dengan tulus. Ye Tianzong tidak punya alasan untuk tidak memberinya kesempatan. Bahkan jika seseorang meninggal, setidaknya keputusan terakhir harus dibuat. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata dengan cara yang tidak terduga, "Ikutlah denganku." Dan kedua wanita ini, aku. Jangan khawatir, mereka benar-benar aman. Ada orang tua di sini yang merawat mereka, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Orang tua itu tersanjung dan tersanjung. Tapi Ye Tianzong tidak menunjukkan banyak ekspresi, hanya mengangguk acuh tak acuh, berbalik dan sampai ke sudut. Huo Fenghuang mengikuti dari belakang, dan dia sangat hormat dari awal sampai akhir. Mendekat. Saya menoleh dan melihatnya, lalu berkata, "Komandan, Anda memerintahkan saya untuk melakukan penempatan yang ditargetkan ke Paviliun Tiansu. Ada dua langkah, menghancurkan mereka secara langsung, atau bernegosiasi dan menyelesaikannya secara damai. Saya dan mereka para petinggi membicarakannya, bukan Master Paviliun, tetapi orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di bawah. Dia bersedia bernegosiasi secara damai, tidak hanya untuk menyelesaikan konflik dengan Ye Xingmen, tetapi juga untuk mendapatkan penjelasan ayah mertuamu. Namun ada syarat. Syarat. Ye Tianzong berkata dengan bangga, "Ketika saya melakukan sesuatu, hanya orang lain yang mengikuti keinginan saya dan menuruti saya. Mengapa? Anda bahkan tidak tahu inti dasar saya." Tentu saja bawahannya jelas. Namun mengingat permintaan yang mereka ajukan tidak terlalu banyak, dan mereka memang memiliki koneksi dengan perbatasan utara. Konon mereka memiliki informasi rahasia. Saya kira itu demi kepentingan perbatasan. Kalau menurut Anda itu tidak pantas, maka bawahannya akan segera kembali dan tolak dia, lalu langsung berperang. Setelah selesai berbicara, Huo Fenghuang berbalik dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Ye Tianzong dan bertanya, "Kalau begitu beritahu saya, apa permintaan mereka, dan apa informasi rahasia di perbatasan?" Syaratnya adalah mereka ingin mendapatkan daftar itu. Setelah pemahaman saya, itu harus dikuburkan di gunung yang dalam dan hutan tua ini, di Batu Nisan. Namun, tempat ini berada di bawah yurisdiksi Sekte King Liu, jadi saya datang ke sini untuk bertanya kepada penguasa lama tentang situasinya. Namun, saya dengar jika ada gerakan, saya akan keluar untuk memeriksa. Siapa tahu Anda ada di sini. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, maka saya pasti datang untuk melapor, dan anjing buta ini berani menjadi musuh bersamamu. Tidak perlu. Jika kamu bergerak, bawahan ini akan mampu menghadapinya. Aku tidak membutuhkanmu. Karena kamu di sini dan diperlakukan sebagai tamu, menurutku pemimpin lama juga sangat bagus, cukup lanjutkan sejauh yang kamu bisa. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Menurut penjelasannya, tidak ada salahnya muncul tiba-tiba di sini.
Dan secara tidak sengaja, informasi yang dia dan dia pelajari bersama, yaitu daftarnya, semuanya ada di batu nisan ini. Bukan omong kosong. Namun, mereka memperoleh daftar ini untuk melakukan kontak dengan pasukan di perbatasan utara. Hingga saat ini, saya belum mengetahui situasi spesifik di perbatasan utara. Jika Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu, ini mungkin bukan cara yang baik. Jadi, apa rahasia utara mereka? Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengungkapkan kepadaku bahwa setelah pertempuran terakhirmu melawan 800.000 pasukan musuh, meskipun kamu ditekan untuk sementara. Tetapi ketika terungkap bahwa kamu telah meninggalkan tentara, mereka mulai berpindah-pindah. Pertama, mereka memintamu untuk membatasi keberadaanmu, dan kedua, memanfaatkan kehadiranmu sehingga musuh dapat segera menerobos perbatasan utara dan membunuh orang-orang di negara ini. Namun, mereka tidak akan memberitahu kami metode dan strategi spesifiknya sampai mereka mendapatkan daftarnya. Dengar sini. Sudut mulut Ye Tianzong bergerak-gerak, dan dia berkata dengan kejam, orang-orang ini sangat berani, mereka sebenarnya ingin menyerang perbatasan utara saat saya tidak ada. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan kesepakatan ini, dan saya akan melakukannya. Lakukan daftarnya. Jika Anda ingin tahu, tanyakan pada penguasa lama. Dan jika mereka tidak dapat menyerahkan informasi rahasia pada saat itu, tidak perlu menjaga pavilion Su hari itu, mengerti? Ya, melihat Ye Tianzong stabil, Huo Fenghuang juga menghela nafas lega. Bagus. Komandan sangat marah, dan mayat-mayat berserakan di seluruh lapangan. Ini bukan lelucon. Dan dia dan penguasa lama telah bernegosiasi sampai titik kritis, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Komandan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya tidak akan terlibat dalam masalah spesifik. Sekarang saya harus pergi dengan sahabat istri saya. Setelah Anda menyelesaikan masalah dengan penguasa lama, saya perlu mengetahui daftarnya dan kapan harus bertemu dengan orang-orang dari pavilion Tiansu. Saya akan melakukan wawancara secara langsung, mengerti? Ya, Komandan. Kemudian, keduanya berjalan mendekat, penguasa tua dan Paman Qi memandang Ye Tianzong dengan penuh hormat, mengangguk dan berkata, Komandan. Apakah kamu komandan perbatasan utara yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan, Dewa Perang? Nama Dewa Perang menggema di dunia. Baik itu dunia atau dunia seni bela diri kuno, semua orang pasti kagum. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Ye Tianzong, mereka tidak berani bertindak gegabah. Bab 302. Ye Tianzong tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk acuh tak acuh, dan berkata dengan santai, apa yang terjadi tadi sudah berakhir. Saya tidak akan menyebutkannya lagi. Secara khusus, Anda dapat mendiskusikannya dengan Huo Fenghuang secara mendetail. Namun, aku punya permintaan. Ngomong-ngomong soal, Ye Tian memandangi raja tua itu. Paman Qi, yang berada di samping, hendak berbicara, tetapi dibalas oleh penguasa tua itu. Kemudian, menghadapi Ye Tianzong, dia tidak punya ruang untuk membantah. Hanya satu Huo Fenghuang sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala, dan sekarang bos langsungnya datang, dia bahkan lebih tak terhentikan. Tidak mudah bagi Sekte King Liu untuk berkembang hingga saat ini. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan tangannya dan berkata, Komandan, tolong beri saya instruksi Anda. Kami akan memenuhi permintaan apapun Anda punya, hanya demi keikhlasan kita. Sebenarnya kamu tidak terlalu peduli dengan kelakuan sembrono kita barusan, dan itu sudah bersyukur. Tidak terlalu serius. Ye Tianzong mengangguk sedikit, dan setelah melihat sekeliling, dia melanjutkan, permintaan saya sangat sederhana. Izinkan saya melepaskan semua pria dan wanita yang telah Anda tangkap. Para pria tersebut tampaknya dikendalikan oleh Anda dengan narkoba, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka. Dan bagi wanita, apa yang disebut penguburan bahkan lebih tidak diperlukan. Apa? Mendengar. Paman Qi kaget. Dan wajah penguasa tua itu menjadi gelap, tampak sangat tidak puas. Namun, jangan berani angkat bicara. Adapun Paman Qi, dia relatif lebih muda dan memiliki temperamen yang lebih impulsif. Dia segera berdiri dan bertanya, Komandan, saya tahu bahwa status Anda adalah yang tertinggi, dan kekuatan Anda tidak ada bandingannya. Namun, Anda menjalani hidup Anda, kami dengan kami metodenya, tahukah Anda berapa banyak tenaga dan sumber daya material yang telah kami habiskan untuk membangun candi ini, yang merupakan upaya telaten dari beberapa generasi, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, izinkan kami. Petik 2. Bentak. Sebelum Paman Bela Diri Qi selesai berbicara,
Ye Tianzong langsung menamparkan wajah lawannya dengan punggung tangan, dan cetakan 5 kaki berwarna merah cerah muncul. Rasa sakit yang membakar membuat Paman bela diri Qi marah, dan sebelum dia bisa membantah, dia langsung ditampar oleh suzerain tua. Dia mengambilnya, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, lalu mengangguk tak berdaya dan berkata, "Oke, Anda adalah panglima tertinggi, kata-kata Anda yang tertinggi, saya. Aku belum menyelesaikan kalimatku, kenapa kamu terburu-buru?" Ye Tianzong terbatuk, dan Huo Fenghuang bergegas maju untuk menghentikannya. Setelah suasana sedikit tenang, Ye Tianzong berkata, "Kamu harus melepaskan orang-orang ini. Tidak hanya itu, hutan purba ini juga harus diserahkan kepada masyarakat setempat untuk perkembangannya. Dengan kata lain, kalian Sekte King Liu tidak diperbolehkan muncul di sini mulai sekarang. Ini adalah syaratku untuk keabadian seluruh sekte kalian. Tentu saja, jika kalian memberiku wajah, aku tidak akan membunuh kalian semua. Sederhananya terus terang kamu mempermainkan trik seperti ini, aku hanya berharap aku bisa berubah dari kelas 2 menjadi kelas 1, lalu aku akan membantumu mewujudkan keinginan ini." Awalnya, setelah mendengar bagian pertama dari dirinya, penguasa tua dan yang lainnya sudah setengah hati, karena mereka mencoba mendorong diri mereka sendiri ke jalan buntu. Namun setelah mendengar perkataannya, sepertinya ada misteri lain, dan ada sikap mencerahkan desa lain. Mereka tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tapi bersabar dan saling memandang. Anda harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Kemudian, setelah bernegosiasi dengan penduduk setempat, masalah lainnya akan ditangani oleh Huo Fenghuang. Setelah saya menyelesaikan pavilion Tiansu, aku akan melarang posisi mereka, termasuk posisi mereka. Rumah besar gerbang sekte milik Anda, jadi kamu tidak keberatan dengan ketentuan transaksinya, kan? Mendengar. Tidak hanya penguasa lama, tetapi Huo Fenghuang juga terkejut. Kelihatannya seperti tamparan, tapi sebenarnya itu kencan yang manis. Huo Fenghuang menghampiri dan berkata dengan suara rendah, "Komandan, saya tidak mengerti maksud Anda. Kita harus berurusan dengan pavilion Tiansu, bukankah kita memiliki 2 jalan sekarang? Selama mereka memilih perdamaian, maka kita." Petik 2. Hehe. Terlibat dalam perang di perbatasan utara, menurutmu apakah aku akan mengampuni mereka? Namun, betapapun banyak kepentingan yang mereka serahkan, mereka tidak ada apa-apanya di depan kepentingan nasional. Mereka adalah ancaman bagi perbatasan utara. Sebagai panglima angkatan bersenjata, saya terikat tugas. Tidak ada keraguan tentang kata-kata Ye Tianzong. Huo Fenghuang langsung mengerti. Tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang di pavilion Tiansu, nasib mereka sudah hancur. Ini hanya masalah cepat atau lambat. Panglima mengkhawatirkan urusan perbatasan utara, dan sebagai bawahan, dia sangat tersentuh. "Terima kasih, Komandan." Komandannya perkasa. Kemudian, Ye Tianzong memberi wewenang kepada Huo Fenghuang untuk bertanggung jawab penuh atas masalah ini atas namanya sendiri. Laki-laki dan perempuan akan dibebaskan secara berkelompok, dan pada saat yang sama, mereka juga akan bernegosiasi tentang batu nisan tersebut. Tian Suge begitu terobsesi untuk mendapatkan daftarnya hari ini, pasti ada pertimbangan yang mendalam di dalamnya. Jika Anda bertanya kepada pavilion Tiansu, Anda pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan baru saja Anda telah memberikan hadiah yang begitu besar kepada King Liuzong, dan Anda juga harus menceritakan keseluruhan cerita karena emosi dan alasan. Melakukan hal itu dapat dianggap sebagai bantuan kepada pihak lain. Kemudian, Ye Tianzong menggendong Mei Mei dan Xiao Huan di bahu kiri dan kanannya, dan naik lift ke jalan raya. Di belakangnya adalah saudara perempuan Xiao Kao, yang nama depannya tidak diketahui tetapi nama panggilannya adalah Dahua. Kedengarannya sangat bersahaja, namun nyatanya terlihat sangat menarik, bahkan gadis desa tercantik pun tidak dapat hidup. Apalagi dia orang lokal, dan setelah dibawa pergi, kondisinya sedikit membaik, kulitnya gelap, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ritme sosoknya. Dia telah mengikuti Ye Tianzong dengan cermat, dan dia telah melihat semua yang terjadi sekarang. Namun, oleh Ye Tianzong, jangan mengungkapkan terlalu banyak tentang segala macam instruksi, jika tidak, akan sia-sia jika saya membuat Mei Mei dan Xiao Huan pingsan. Segera, mereka berjalan ke tempat persembunyian di mana Ren Yurou dan yang lainnya bersembunyi. Baru setelah mereka melihat Ye Tianzong dan 3 lainnya, mereka segera bangun, tetapi mereka tidak berani datang. Sebaliknya, mereka melambai dengan penuh semangat untuk memberi isyarat agar mereka segera datang, jangan sampai mereka ketahuan. Tapi Ye Tianzong melambaikan tangannya dan tersenyum, berdiri di tempatnya, dan berkata dengan keras, "Saya baik-baik saja sekarang, kemarilah." Xiao Kao, Xiao Kao. Dahua pun mulai berteriak.
Terlihat bahwa saudara kandung sangat mencintai satu sama lain. Melihat adiknya yang tiba-tiba muncul, Xiao Kao menangis, tidak tahan lagi, bergegas mendekat, berpelukan, dan menangis dengan keras. Sadar akan situasi ini, Ren Yurou dan Su Tiantian mengejang sedikit, dan bergegas ketika mereka melihat tidak ada yang salah. Ketika Ye Tianzong menggendong kedua wanita itu di pundaknya, Ren Yurou terkejut sejenak, lalu Su Tiantian segera menangis dan menangis, "Mei Mei, Xiao Huan, kamu mati begitu tragis, kenapa kamu tidak tunggu kami? Katakan padaku, siapa yang membunuhmu? Aku ingin membalaskan dendammu, aku akan membunuh mereka." Ini bukanlah pertunjukan atau akting, tapi ekspresi alami dari cinta yang mendalam. "Tianzong, Mei Mei dan Xiao Huan, bagaimana mereka mati? Ketika kamu menemukannya, mereka sudah mati." Air mata menggenang di mata Ren Yurou. Tapi Ye Tianzong tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak mengherankan jika mereka memiliki pemikiran seperti itu, lagi pula, mereka berdua tersingkir sendiri, dan mereka tidak tahu apa-apa. Ketika dia membuka mulut untuk menjelaskan, Mei Mei, yang baru saja dibaringkan di tanah dan masih diguncang oleh Su Tiantian, bangun lebih dulu. Dia merintih, lalu memegang erat bagian belakang kepalanya yang kesakitan, membuka matanya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi kosong, "Aku, di mana aku? Ya Tuhan!" Su Tiantian terkejut, berteriak, dan segera mundur, masih berteriak ngeri, "Cheat, scam mayat. Bukankah ini sudah mati? Bagaimana orang mati masih bisa berbicara? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Kamu baru saja meninggal, saudari, aku masih hidup dan sehat. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, hati-hati aku akan mencabut gigimu." Mei Mei memberinya tatapan pucat, dan perlahan bangkit untuk berdiri. Pada saat itu, Xiao Huan juga terbangun. Ren Yurou bergegas untuk membantunya, dan ketika suasana hatinya sedikit mereda, mereka berdua memandang Ye Tianzong yang berdiri di depan mereka pada saat yang sama, dan berteriak serempak, "Kamu, apakah kamu benar-benar suami Yurou?" Jika tidak, Ye Tianzong tidak bisa menahan tawa. Setelah dikonfirmasi, beberapa orang langsung berpelukan. "Ayo, ayo pergi. Jika orang-orang itu mengejar kita sebentar lagi, ayo." Mei Mei dan Mei Mei masih khawatir, dan Su Tiantian serta Ren Yurou yang mendengarnya setuju, tetapi Dahua mau tidak mau berkata saat ini, "Anda khawatir, Tuan Ye sudah bernegosiasi dengan mereka, tidak mengganggu kami lagi. Tidak hanya kita bertiga, tapi pria dan wanita lain yang dipenjara di dalam juga akan dibebaskan, jadi kita bisa keluar perlahan sekarang." "Apa?" Semua orang terkejut. Ye Tianzong, sebaliknya, berkata dengan tenang, "Saya telah meyakinkan Anda, dan saya berencana untuk berdamai dengan kami." "Oke, tidak ada gunanya mengejar hal-hal itu. Singkatnya, kamu berhasil diselamatkan, dan kita manusia, kita bisa kembali tidak peduli bagaimana kita sampai di sini, dan tidak ada yang tersesat. Bukankah ini hal yang membahagiakan? Malam itu panjang dan mimpinya banyak. Aku masih khawatir mereka akan mengingkari janjinya, nanti kita akan diganggu dengan makian." Selesai. Ye Tianzong mendesak Ren Yurou. Dan Ren Yurou memiliki prestise yang tinggi di antara orang banyak. Jadi, tidak terjadi penundaan yang terlalu lama. Meskipun ada banyak sekali pertanyaan di hatinya, itu tidak masalah. Setelah kembali ke rumah, dia pasti akan menceritakan keseluruhan ceritanya pada dirinya sendiri. Di bawah sapaannya, semua orang segera pergi. Keluar dari celah gunung. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Kao dan Dahua, Ye Tianzong dan 5 orang lainnya pergi keluar kota. Setelah kembali ke kota, orang tua Mei Mei dan Xiao Huan segera diberitahu. Prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Kedua gadis itu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan mereka sepakat bahwa mereka akan datang ke rumah untuk mengucapkan terima kasih di lain hari. Dan Su Tiantian sudah lama tidak melihat mereka, jadi dia mengikuti mereka kembali. Dalam sekejap mata, hanya Ye Tianzong dan Ren Yurou yang tersisa. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 sore. Setelah hari yang melelahkan, saya sudah merasa lapar. Tepat sekali. Ren Dongguo menelepon. Mengatakan bahwa toko sedang sibuk hari ini, biarkan Ye Tianzong dan keduanya menyelesaikannya sendiri, mereka mungkin kembali lagi nanti. Istri. Tepat sekali, ini adalah dunia 2 orang kita sekarang, jika tidak, kita pernah ke dunia 2 orang. Menurut ide Ye Tianzong, pergi saja makan makanan barat, minum anggur merah, romantis dan romantis. Adapun hal lainnya, kita akan membicarakannya nanti. Oke, tidak masalah. Ren Yurou langsung setuju, merenung sejenak, dan berkata,
Namun, waktu hari ini belum berakhir, jadi kamu masih harus mendengarkanku. Kita tidak akan makan makanan barat, ayo makan hotpot, kita harus buka besok ya. Gunakan saja waktu ini untuk mengenal kolega Anda dengan baik, dan ceritakan kepada saya, apa sebenarnya yang terjadi di sekte tempat Anda berada. Bersambung.